Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ramadan Tosifu SKM MKes PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Current Issue. Perkenalkan, nama saya Alia Nisriya Taufik dengan NIM J1A122095, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Current Issue kelas A. Adapun judul jurnal kali ini yaitu peran tenaga kesehatan dalam mendidik, pemberian ASI eksklusif, studi eksploratif kualitatif mengenai strategi dan tantangan. Latar belakangnya berupa organisasi kesehatan dunia dan organisasi kesehatan terkemuka lainnya telah merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sebagai metode terbaik untuk menyediakan nutrisi pada awal kehidupan anak. Program ASI eksklusif itu telah berjalan lebih dari 10 tahun, tetapi capaiannya itu masih rendah. Ibu hamil mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif, teknik pemberian ASI yang andal, manajemen laktasi, atau cara mengatasi masalah yang mungkin timbul saat memberikan ASI. Pendidikan selama kehamilan sangat penting untuk membantu ibu hamil itu melakukan intervensi mandiri dalam mengoptimalkan produksi hormon laktogenik untuk mempersiapkan diri sebelum menyusui. Adapun metode penelitian ini yaitu desain studi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini dilaporkan dengan menggunakan standar laporan penelitian kualitatif atau SRQR. Adapun instrumennya itu berupa paduan wawancara dibagi menjadi bagian A untuk data demografi dan bagian B itu untuk wawancara model pendidikan menyusui eksklusif. Nah, prosedur pengumpulannya itu berupa data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur dan konfirmasi hasil transkripsi melalui panggilan video dan pesan pribadi. Selanjutnya, karakteristik responden. Ada 35 responden yang terlibat langsung dalam pemberian edukasi ASI eksklusif berikut ini. Yang pertama, kepala puskesmas, yang kedua, koordinator bidan, yang ketiga itu petugas nutrisi, keempat, petugas promosi kesehatan, kelima, bidan eksklusif, keenam, kesehatan kader, ketujuh, ibu hamil, dan kedelapan itu wanita menyusui. Hasil dari jurnal ini adalah model pendidikan ASI eksklusif dengan 3 model penting, yaitu yang pertama peran petugas, yang kedua itu strategi dan mekanisme pendidikan, dan yang ketiga itu tantangan. Tema-tema tersebut dijabarkan lebih lanjut. Nah, yang pertama itu peran pengetahuan, sikap dan dukungan profesional, layanan kesehatan. Bidan memiliki banyak peran dalam mendidik ibu hamil karena layanan kesehatan lain memiliki beberapa keterbatasan dalam menjelaskan. Penjelasan harus diberikan secara persuasif untuk membuat ibu mengerti dan merasa didukung oleh petugas. Yang pertama itu ada berbagai peran, menunjukkan pentingnya berbagai pihak dalam mendukung ASI eksklusif, termasuk tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua itu pentingnya pendidikan ASI eksklusif, menekankan bahwa pendidikan mengenai ASI eksklusif ini sangat-sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan praktik menyusui yang benar di kalangan ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga itu motivasi dan dukungan formal, menggambarkan perlunya dukungan yang terstruktur dari institusi kesehatan dan program-program yang mendorong ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Kedua, strategi dan mekanisme pendidikan. Yang pertama, strategi pendidikan, pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua itu metode pendidikan. Nah, teknik atau cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu seperti ceramah, diskusi, atau praktik langsung. Yang ketiga, ada persiapan pendidikan, di mana kegiatan ini yang dilakukan sebelum pelaksanaan pendidikan, termasuk perencanaan materi dan pengorganisasian peserta. Yang keempat itu tempat dan jadwal. Nah, lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan yang perlu disesuaikan agar mudah diakses oleh target atau audiens. Nah, yang kelima itu alokasi waktu. Nah, pembagian waktu yang tepat untuk setiap sesi pendidikan agar materi dapat disampaikan dengan efektif. Yang keenam itu konten dan tahapan. Materi yang akan disampaikan itu dengan langkah-langkah dalam proses pendidikan itu untuk memastikan pemahaman yang baik.
Yang ketujuh, penyedia pendidikan, alat atau sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti poster, video, atau materi digital. Yang kedelapan itu evaluasi efektivitas hasil pendidikan. Nah, penilaian untuk mengukur seberapa efektif kegiatan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Ketiga, tantangan dalam pemberian pendidikan ASI eksklusif. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Banyak individu itu mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai topik pendidikan tertentu yang dapat menghambat proses belajar. Yang kedua itu situasi ibu, di mana kondisi atau situasi yang dihadapi oleh ibu seperti waktu dan sumber daya yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Yang ketiga itu lingkungan pendidikan. Lingkungan tempat pendidikan itu berlangsung dapat berperan penting dalam efektivitas proses belajar. Lingkungan yang tidak memadai atau mendukung itu dapat menjadi suatu hambatan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah memberikan edukasi tentang ASI eksklusif selama masa kehamilan sangatlah penting untuk membantu ibu hamil beserta keluarganya dalam mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Penggunaan model edukasi yang relevan sangatlah penting untuk menumbuhkan budaya positif dan mendampingi ibu hamil dengan menghadapi tantangan pemberian ASI di masa yang akan datang. Sejauh ini yang diketahui belum ada model edukasi eksklusif, ASI eksklusif yang dilakukan oleh seorang pendidik terlatih dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang relevan. Model pendidikan ASI eksklusif itu perlu digunakan dalam jangka waktu yang jelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dan praktis dari model pendidikan ASI eksklusif. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian hasil presentasi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.